Keris bukan sekedar senjata tradisional seperti pada umumnya, sebab keris memiliki nilai esoteri dan estetika dari hasil metalurgi seni tempa yang luar biasa. Di balik keindahan dan kekuatan magis sebuah keris, tersembunyi proses yang penuh dengan dedikasi, spiritualitas, dan seni. Empu, seorang pembuat keris, tidak hanya bekerja dengan bahan fisik seperti besi dan baja, tetapi juga dengan elemen-elemen spiritual yang memberikan daya tuah pada setiap keris yang dibuatnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, salam syahdu buat pecinta tosan aji di bumi Nusantara ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari ilham, proses spiritual empu pembuat keris. Keris bukan sekedar senjata tradisional seperti pada umumnya, sebab keris memiliki nilai esoteri dan estetika dari hasil metalurgi seni tempa yang luar biasa. Di balik keindahan dan kekuatan magis sebuah keris, tersembunyi proses yang penuh dengan dedikasi, spiritualitas, dan seni. Empu, seorang pembuat keris, tidak hanya bekerja dengan bahan fisik seperti besi dan baja, tetapi juga dengan elemen-elemen spiritual yang memberikan daya tuah pada setiap keris yang dibuatnya. Perjalanan sang empu dalam mencari ilham. Empu Tanjek, seorang maestro dalam dunia perkerisan, adalah contoh sempurna dari dedikasi ini. Ia percaya bahwa setiap keris harus memiliki dua aspek utama, kekuatan spiritual, daya tuah, dan nilai estetika yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Empu Tanjek menjalani proses pencarian ilham yang sangat mendalam dan spiritual. Meditasi dan pertapaan. Langkah pertama yang dilakukan Empu Tanjek adalah meditasi dan pertapaan. Di sebuah hutan yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, ia duduk di bawah pohon besar yang dianggap keramat. Dengan menutup mata dan mengambil napas dalam-dalam, ia mencoba menyatukan dirinya dengan alam. Empu Tanjek percaya bahwa alam semesta adalah sumber ilham sejati. Dalam kesunyian itu, ia mendengarkan bisikan angin, merasakan getaran tanah di bawahnya, mendengar aliran air yang jernih, dan merasakan kehangatan matahari yang menyentuh kulitnya. Semua elemen ini membantunya memasuki keadaan meditasi yang dalam, di mana ia berharap mendapatkan petunjuk dari alam dan Sang Hyang Widi. Ritual dan doa. Setelah meditasinya selesai, Empu Tanjek melakukan serangkaian ritual dan doa. Di hadapan altar sederhana yang dihiasi dengan bunga dan dupa, ia memanjatkan doa kepada para leluhur dan dewa-dewa yang diyakininya. Ia memohon agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menciptakan keris yang sakti. Ya Sang Hyang Widi, beri hamba ilham dan petunjuk untuk menciptakan keris yang sakti. Hamba mohon agar keris ini bermanfaat bagi pemiliknya, melindungi dari mara bahaya dan membawa keberkahan, ungkapan dalam hati Empu Tanjek dalam doanya. Proses kreatif, menempa keris. Setelah mendapatkan ilham, Empu Tanjek kembali ke bengkel kerjanya dengan visi yang jelas tentang keris yang akan dibuatnya. Ia mulai dengan memilih bahan yang terbaik, kemudian memanaskan besi hingga membara dan mulai menempa. Setiap pukulan palu yang ia lakukan diiringi dengan doa dan mantra, berharap setiap detil dari keris tersebut mengandung kekuatan spiritual. Empu Tanjek juga memperhatikan aspek estetika dari keris yang dibuatnya. Bentuk bilah, pamor, pola pada bilah keris yang terbentuk dari lipatan dan pengelasan logam, serta hiasan pada gagang dan sarung keris semuanya dirancang dengan cermat. Ia percaya bahwa keindahan fisik dari keris juga merupakan cerminan dari keindahan spiritual yang dikandungnya. Penyerahan keris. Setelah keris selesai ditempa, Empu Tanjek tidak langsung menyerahkannya kepada pemesan. Ia melakukan ritual penyucian dan pemberkatan terlebih dahulu. Keris tersebut dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di atas altar untuk didoakan. Hanya setelah proses ini selesai, keris tersebut siap diserahkan kepada pemiliknya. Setiap keris yang saya buat adalah hasil dari ilham spiritual dan kerja keras. Saya berharap keris ini tidak hanya indah, tetapi juga membawa keberkahan dan perlindungan bagi pemiliknya, kata Empu Tanjek saat menyerahkan keris kepada pemesannya. Kesimpulannya, proses pencarian ilham spiritual bagi seorang empu pembuat keris seperti Empu Tanjek adalah perjalanan yang penuh dengan kedalaman makna. Tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tetapi juga keterhubungan yang kuat dengan alam dan kekuatan spiritual. Hasil akhirnya adalah keris yang tidak hanya memiliki daya tuah yang bermanfaat, tetapi juga nilai estetika yang luar biasa, sebuah karya seni yang memancarkan keindahan dan kekuatan. Mencari Empu Tanjek untuk memesan keris pusaka yakni ingin memiliki keris Tanjek, silakan kontak kami Omah Keris Salatiga. Semoga tayangan ini bermanfaat. Rahayu. Omah
Kris Salatiga. Buka Google, ketik Omah Kris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Kris Salatiga.